Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berlatih soal-soal UTBK yang ada di buku Wangsit. Nah, mari kita mulai latihan UTBK part 2. Nomor 1, jaringan sel mati yang memiliki penebalan dinding berupa lignin adalah Oke, Mimin jelaskan dulu satu persatu. Jadi ingat ya, jaringan itu yang pertama ada jaringan epidermis, jaringan di tumbuhan nih. Kemudian ada jaringan parenkim. Ada jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan ada juga jaringan pembuluh yang isinya adalah silem dan floem. Nah, untuk jaringan epidermis berarti jaringan yang bagian melindungi, susunannya rapat. Kalau jaringan parenkim itu disebut dengan jaringan dasar. Jadi dia ada di hampir seluruh bagian tumbuhan. Lalu untuk jaringan penyokongnya itu dibagi menjadi dua. Ada kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, apa bedanya? Untuk kolenkim itu sel-selnya masih hidup karena memiliki penebalan dinding yang tidak merata. Penebalannya berupa selulosa. Sedangkan sklerenkim itu memiliki penebalan dinding yang merata. Nah, penebalannya ini terdiri dari lignin. Jadi jawabannya adalah yang C, sklerenkim. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan unsur makro yang dibutuhkan tumbuhan adalah waktunya habis, jadi unsur yang dibutuhkan tumbuhan itu dibagi jadi dua. Ada unsur makro dan juga unsur mikro. Kalau makro berarti dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah fosfor, kalium, karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Sedangkan unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti besi, mangan, seng, tembaga, boron, dan juga klor. Nah, di sini yang bukan merupakan unsur makro, berarti kita cari yang mikro. Nah, yang mikro di sini adalah yang B, klor dan juga besi. Nomor 3, pada reaksi terang fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi ATP dan juga Oke, Mimin ingatkan kalau fotosintesis itu dibagi jadi dua, ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang bahannya adalah H2O. Kemudian tempatnya di grana, hasilnya adalah oksigen, tentu saja di sini dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian untuk reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin itu bahannya adalah karbon dioksida. Tempat terjadinya di stroma hasilnya adalah glukosa. Nah, selain menghasilkan oksigen, reaksi terang itu juga menghasilkan ATP dan juga NADPH. Nah, ini energi yang digunakan pada saat reaksi gelap. Lalu, reaksi gelap itu juga akan menghasilkan ADP dan juga NADP+. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, NADPH. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah jadi hukum Hardy-Weinberg ini hukum yang ada pada bab evolusi. Nah, ini yang kita pelajari di kelas 12. Nah, untuk Hardy-Weinberg itu syaratnya yang pertama populasinya ukurannya besar. Tidak terjadi migrasi atau emigrasi. Tidak terjadi mutasi. Tidak terjadi seleksi alam. Perkawinan antar individu terjadinya secara acak dan memiliki kemampuan reproduksi yang sama. Nah, ini syaratnya. Berarti di sini yang betul adalah yang D.
Kenapa? Karena A, berarti A ini mutasi maksudnya adalah terjadi mutasi, B berarti terjadi migrasi, C terjadi seleksi alam. Lalu yang E populasinya kecil. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang D, perkawinan acak. Nomor 5, pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik Gymnospermae atau Angiospermae adalah Oke, waktunya habis, kita bahas satu persatu. Yang A, alat reproduksi Angiospermae memiliki daging buah. Betul ya, karena Angiospermae itu dilindungi oleh daging buah. Bijinya dilindungi bakal buah atau daging buah. Lalu yang B, alat reproduksi Gymnospermae berupa strobilus atau konus. Nah ini juga betul. Contohnya yang mungkin kalian sering lihat adalah strobilus dari pohon pinus. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Bukan, justru yang lebih kompleks adalah Angiospermae. D, Angiospermae memiliki alat reproduksi berupa bunga. Betul ya, berupa bunga. E, Gymnospermae tidak mempunyai pembungkus biji yang saat proses perkembangan. Nah ini berarti juga betul. Nah yang salah tadi adalah yang C. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Nomor 6, pada interaksi antar spesies yang tidak terjadi kompetisi adalah Oke, waktunya habis. Jadi untuk kompetisi di sini berarti kan adanya persaingan. Nah, kira-kira di mana yang tidak terjadi persaingan? Yang pertama, pasangan. Nah, ini biasanya antar spesies akan melakukan kompetisi untuk mendapatkan pasangannya. Makanan juga sama kan, untuk mendapatkan makanan juga perlu adanya kompetisi atau persaingan. Teritorial, ini berhubungan dengan wilayah. Nah, ini juga sama, pasti berhubungan dengan yang namanya kompetisi. Lalu di situ ada habitat, hampir sama nih dengan teritorial. Habitat juga pasti juga ada yang namanya persaingan atau kompetisi. Nah, yang tidak ada kompetisi itu adalah yang D, relung. Jadi relung itu posisi atau tingkatan yang ditempati suatu makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam suatu ekosistem. Maksudnya bagaimana ini? Kan di dalam suatu ekosistem sudah ada tingkatannya masing-masing. Ada yang jadi produsen, kemudian ada yang jadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dekomposer. Nah, relung itu makhluk hidup yang ada pada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau semua mau produsen kan tidak mungkin bersaing dengan konsumen untuk mendapatkan makanan yang sama. Tentu saja karena makanan keduanya berbeda. Atau konsumen tingkat 1 kan biasanya tikus, konsumen tingkat 2 ular. Nah, kan tidak mungkin tikus dan ular bersaing untuk mendapatkan padi semua seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, relung. Nomor 7, berikut ini urutan tingkatan taksonomi dari yang tertinggi sampai terendah adalah Oke, waktunya habis. Menurut Mimin ini soal memang sangat sederhana ya, malah termasuk soal yang mudah. Tapi kalau kalian lupa, ya udah nggak bisa jawab. Nah di sini untuk tingkatan takson, ingat ya dari yang paling tinggi itu adalah kingdom atau kerajaan. Ingat-ingat paling tinggi kingdom. Kemudian di bawah kingdom ada filum. Filum di sini untuk hewan, sedangkan tumbuhan menggunakan istilah divisi. Lalu di bawahnya ada kelas. Setelah kelas ada ordo atau bangsa. Kemudian ada family atau bisa disebut dengan suku. Lalu ada genus yang disebut dengan marga. Dan yang paling bawah adalah spesies atau yang disebut dengan jenis. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang E, dimulai dari filum, lalu kelas, masuk ke bangsa atau ordo, lalu di bawahnya lagi ada suku atau famili, marga atau genus, dan yang terakhir adalah jenis atau yang disebut dengan spesies.
Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi konvensional dan produk yang dihasilkan adalah Oke, ini ada di bab terakhir ya, di bab bioteknologi. Sebenarnya kalian SMP juga sudah dapat. Untuk nomor 1, Saccharomyces untuk membuat roti. Betul, jadi Saccharomyces cerevisiae itu digunakan untuk membuat roti. Yang kedua, Lactobacillus untuk yogurt. Nah, ini juga betul. Yogurt itu bisa pakai Lactobacillus bulgaricus, bisa juga pakai Lactobacillus casei, jadi tergantung jenis yogurtnya. Lalu Rhizopus untuk membuat tempe, betul. Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Nah, Neospora untuk membuat tahu, nah ini kurang tepat. Tahu itu bukan merupakan produk bioteknologi, jadi tidak perlu fermentasi. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Karena jawabannya 1, 2, dan 3, maka opsinya adalah yang A. Oh iya, ingat ya, kalian harus hafal nih. A itu untuk jawaban 1, 2, 3 benar. Kalau B yang benar 1 dan 3. Yang C 2 dan 4. D 4 saja. E 1, 2, 3, 4 semuanya jawabannya benar. Nomor 9, teknik kultur jaringan tumbuhan sering dilakukan pada tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif. Sebab teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang seragam berdasarkan sifat totipotensi sel. Oke, jadi untuk teknik kultur jaringan yang pernyataannya sering dilakukan pada tanaman yang sulit dikembangbiakan secara vegetatif. Padahal untuk kultur jaringan sendiri itu pengembangbiakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan di media steril. Jadi bukan ya, justru teknik kultur jaringan ini malah yang mudah dikembangbiakan secara vegetatif, tapi dia sulit secara generatif. Biasanya dilakukan pada tanaman-tanaman yang langka. Sebab teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang seragam berdasarkan sifat totipotensi. Nah, ini penyebabnya atau alasannya ini di sini benar. Jadi kultur jaringan itu untuk menghasilkan bibit yang sifatnya seragam. Karena apa? Karena kan diambilkan dari sel atau jaringan tumbuhan induknya. Otomatis akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya dan juga seragam. Nah, kalau totipotensi ini juga betul. Jadi kultur jaringan ini memanfaatkan sifat tumbuhan yaitu totipotensi. Jadi setiap dari bagian tumbuhan, terutama kalau kita ambil bagian meristemnya, ujung akar dan ujung daun, meskipun yang diambil hanya sekitar ukuran 1 cm, ambil ujung batang 1 cm. Nah, ini tetap nanti ketika kita kultur jaringan kan, maka akan menghasilkan tumbuhan utuh, memiliki akar, batang, dan juga daun, meskipun yang diambil hanya ujung batangnya saja. Jadi di sini pernyataannya salah dan alasannya benar. Jawabannya adalah yang D. Bila suami memiliki genotip golongan darah IAI0, oh ya di situ IAI0 ya, nolnya hilang. Dan istrinya IBI0, berapa genotip dan fenotip golongan darah yang dimiliki keturunannya? Nomor 10, parentalnya berarti adalah IAI0 dan juga IBI0. Maka gametnya IAI0 dan IBI0. F-nya berarti IAIB, lalu IAI0, IBI0, dan juga I0I0. Nah, di sini untuk yang pertama tadi berarti golongan darahnya AB, yang kedua A, yang ketiga B, dan yang keempat adalah golongan darah O. Maka di sini dihasilkan 4 genotip dan juga 4 fenotip. Jawabannya yang E. Sekian latihan soal kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di latihan soal UTBK berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.